Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Moyon Project. Di video kali ini kita akan membuat per seperti ini ya. Ini per pegas untuk sangkar merbuk seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini fungsinya untuk ceplekan ya, untuk ceplekan yang ada di sebelah kanan dan kiri seperti ini. Di ujung seperti ini. Ini sangat berfungsi ya. Istilahnya ini sangat dibutuhkan sekali di kandang merbuk ini ya. Ya, untuk pembuatannya, pembuatan ini apa namanya, pegas seperti ini ya. Bisa ikutin tutorial ini, jangan dilewatkan agar teman-teman tahu ya cara membuatnya, jangan sampai keliru. Ini ada sebelah kanan dan sebelah kiri, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nggak bisa dipasang. Oke, ikutin terus untuk cara membuatnya. Oke teman-teman, langsung saja ya untuk cara membuatnya. Yang pertama kita sediakan kayu seperti ini ya, dua buah kayu ya, ini berpasangan ya, yang satu gede yang satu kecil seperti ini. Fungsinya yang gede seperti ini ya. Nah, ini untuk di atas kasih paku seperti ini, paku dua, yang satunya panjang satunya pendek. Nah, ini berfungsi yang atas yang kecil itu untuk memuntir ya, membuat per pegasnya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Untuk alatnya, ini alatnya sangat sederhana sekali ya, bisa dibikin sendiri. Nah, ini untuk kawatnya sendiri ya, kawatnya sendiri saya menggunakan kuningan seperti ini ya, kawat kuningan. Ini kawat bekas fleksibel yang buat AC itu ya. Kalau teman tahu yang fleksibel AC ada pokoknya, kalau di tempat-tempat material AC ya, bengkel-bengkel AC pasti ada. Teman-teman tinggal ini ya mencarinya. Nah, ini seperti ini ya untuk pembuatannya. Nah, ini bisa kita ukur ya, kita ukur dulu kira-kira 30 cm. Nah, ini seperti ini, ntar bisa kita langsung potong pakai tang seperti ini ya. Nah, ini kita potong menggunakan tang seperti ini ya. Nah, ini kira-kira 30 cm, kita bikin dua ya, bikin dua untuk kanan dan kiri seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kawat fleksibel karena ini terbuat dari tembaga, ada ininya juga ya, ada kuningannya juga, kemungkinan karena warnanya kekuningan juga. Ini sangat bagus sekali ya untuk membuat per pegas. Nah, seperti ini. Juga teman-teman bisa menggunakan, selain kawat seperti ini, bisa menggunakan bekas payung itu bisa ya. Kawat payung itu juga bisa. Kalau nggak ada juga bisa pesan di online, juga ada untuk kawatnya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman tahu ya, tahu cara untuk membuatnya dulu ya. Kalau udah tahu bisa dipraktekkan menggunakan kawat seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk yang pertama kita ukur dulu untuk bagian atas kandang merbuk ya, seperti ini. Kita bisa ukur 10 cm lah kira-kira aja ya. Nah, ini seperti ini, bisa kita jepit di sini ya. Untuk lubangnya ya, lubangnya di sini, paku yang atas sama paku yang bawah itu menyesuaikan aja dengan kawatnya. Nah, seperti ini. Yang atas kita lubangin ya, dilubangin seperti ini ya. Kasih paku satu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, kita kira-kira aja. Nah, ini untuk putaran yang pertama itu, ini untuk apa namanya ya, pegas sebelah kanan. Kalau yang kanan kita muternya ke kanan, kalau yang untuk pegas yang sebelah kiri kita ke kiri ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak bisa kepasang ya, harus benar-benar kita jeli ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita tinggal masukkan seperti ini ya. Untuk ujung pakunya itu harus disesuaikan, jangan sampai nyangkut antara atas dan bawah. Kalau nyangkut antara atas dan bawah nggak bisa diputar seperti ini. Nah, ini. Nah, tinggal putar seperti ini ya. Nah, ini. Nah, putaran seperti ini ya, ke kiri dan ke kanan, jangan sampai kebalik. Nah, ini putar ke kiri ya. Set. Nah, ini. Nah, ini untuk putaran sendiri bisa teman-teman menyesuaikan aja ya, berapa putaran untuk pegasnya. Nah, ini seperti ini, bisa dihitung berapa putaran, harus disesuaikan dengan kanan kiri ya, biar sama. Nah, seperti ini. Ini udah jadi satu, gampang sekali sebenarnya itu untuk membuatnya. Nah, ini
seperti ini ya. Tuh, udah jadi ini. Tinggal kita menekuk bagian atas dan bawahnya. Nah ini ya. Nah, untuk apa lingkarannya ya, lingkaran tengah itu menyesuaikan dengan paku ya. Nah ini. Nah selanjutnya kita membuat yang sebelah kanan ya. Nah ini, muternya jangan kebalik ya. Kalau kebalik ntar sama-sama yang satunya lagi yang sebelah kiri, ntar jadinya nggak bisa dipasang ya. Untuk bekas kiri semuanya, terus kanan semuanya. Ini harus kanan dan kiri ya, harus sesuai. Nah seperti ini, harus dihitung berapa, yang pertama berapa putaran dan yang kedua berapa putaran, seperti ini. Nah seperti ini ya, sangat mudah sekali sebenarnya. Nah seperti ini. Nah ini langsung udah jadi seperti ini, sangat mudah. Nah ini ya, tinggal kita tekuk untuk atas bawahnya. Nah bisa dilihat tuh ya, tuh jangan sampai kebalik ya. Nah ini ya. Nah ini untuk kiri semuanya, karena kita membuat dua ya. Ntar yang satu kita buat lagi untuk sebelah kanannya. Nah ini untuk sebelah kanannya kita bikin dua. Nah seperti ini, untuk putarannya harus disesuaikan. Nah seperti ini. Nah gampang ya, mudah. Nah ini sebelah kiri dan kanan. Nah ini ntar kita bikin yang kiri semuanya. Nah ini udah jadi seperti ini. Tinggal kita menyesuaikan dengan kandangnya yang akan kita pasang per seperti ini. Nah ini jangan sampai kebalik ya, kanan dan kiri seperti ini. Tuh, sangat mudah sekali. Alatnya juga sederhana ya, tidak rumit. Nah oke teman-teman, nah ini udah kita siapkan untuk cara pemasangannya seperti ini ya. Ini udah jadi, tinggal kita tekuk ya atasnya seperti ini. Untuk tekukannya tuh bisa dilihat ya. Nah ini untuk tekukannya yang atas dan bawah itu jangan disamakan. Kalau disamakan ntar kekuatannya, jepretannya ya, jepretan atas dan bawahnya ya kurang seimbang. Nah ini yang penting udah jadi ya untuk tatakan jeplekannya ya. Nah ini asnya udah kita siapkan seperti ini, udah jadi. Tinggal kita masukkan as seperti ini dulu ya sebelum pegasnya dipasang. Nah ini kita masukkan dulu untuk bagian asnya. Ini asnya terbuat dari besi payung. Nah ini untuk cara pemasangannya seperti ini, bisa dilihat. Nah ini ya, jangan kebalik. Nah ini untuk sebelah kanan ya. Nah seperti ini. Nah ini sebelah kiri kita pasang seperti ini untuk pemasangannya. Nah ini harus kita sesuaikan yang tadi saya bilang, pakunya harus sesuai dengan asnya seperti ini ya, harus sesuai seperti ini. Nah ini diusahakan untuk yang bagian depan itu yang panjang, yang bagian belakang itu yang pendek. Nah bisa dilihat seperti ini. Nah ini, nah fungsinya untuk menjeplek ya. Kalau nggak ada ini nggak bisa jeplek, dia nggak bisa elastis. Nah seperti ini bisa dilihat ya tuh. Nah seperti ini. Nah tekukannya bisa diperhatikan seperti itu, untuk kanan dan kiri. Nah ini ya, satu panjang satu pendek. Yang panjang untuk bagian depan, yang pendek untuk bagian belakang. Karena kalau yang pendek di depan itu jeplekannya kurang cepet ya, kurang kurang kuat. Tapi kalau jeplekannya pegasnya yang panjang itu yang depan, dia akan cepat jepleknya dan kuat pasti. Nah seperti ini tuh bisa dilihat. Nah ini ya, nah ini bisa dilihat ya, seperti ini, gampang, mudah ya. Nah lalu setelah itu bisa kita masukkan bagian yang mau kita pasang jaring. Nah ini yang satunya untuk masang jaring. Nah kita siapkan untuk pentokan seperti ini biar enggak lari ya.
Kalau nggak dikasih pentokan seperti ini dia lari ntar. Nah ini bisa kita lem ya, tapi ini untuk percobaan dulu ya, nggak usah kita lem dulu. Nah ini yang penting teman-teman tahu untuk cara membuatnya seperti ini ya. Yang penting fungsi dan cara pembuatannya teman-teman bisa memahami dulu. Kalau udah paham bisa dipraktekkan ya, baru kita lem. Kalau dilem ntar nggak bisa dicopot karena ini buat uji coba dulu, buat percobaan dulu biar teman-teman tahu. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi, nah ini udah kepasang ya, tinggal kita menerapkan bagian pernya. Nah ini untuk pemasangan pernya ya. Nah ini untuk pemasangan pernya sangat mudah. Nah ini ya kawat yang udah ditekuk, yang bagian depan yang saya bilang tadi. Nah ini ya kita masukkan ya, yang belakang kita masukkan dulu seperti ini, bisa yang depan dulu kita masukkan ya. Nah ini kita masukkan seperti ini, yang depan dan belakang. Nah seperti ini tuh, bisa dilihat seperti itu ya. Nah kalau teman-teman kurang jelas, kurang paham, bisa dipertanyakan lagi ntar ya, bisa ditulis di kolom komentar. Nah nih, nah fungsinya itu jeplekannya kuat. Nah itu copot tuh karena nggak dilem ya. Nah ini buat uji coba dulu. Nah ini bisa dilihat. Nah ini, nah seperti itu. Ntar kalau udah dilem ya kuat ya, karena ini buat percobaan dulu. Nah seperti itu. Nah oke ya teman-teman, bisa dipahami, bisa dimengerti untuk cara membuatannya. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk cara pemasangan dan pembuatan per bekas untuk kandang berbuk. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya yang sedang membuat dan belajar membuat kandang berbuk. Oke teman-teman ya, saya akhiri cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania San Nusantara, mantap.